secara kritis, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata dan kemampuan berpikir reflektif pada siswa. Untuk mencapai kualitas pembelajaran yang mendalam, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga memiliki keterampilan dalam merancang strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mampu mengintegrasikan literasi serta numerasi secara efektif. Di lapangan, sebagian besar guru telah mencoba menerapkan metode pembelajaran inovatif, namun tantangan yang sering muncul antara lain keterbatasan media pembelajaran, rendahnya kolaborasi antar guru, dan minimnya forum untuk berbagi praktik baik. Hal ini membuat implementasi pembelajaran mendalam di kelas masih belum maksimal dan kualitas pembelajaran belum merata di seluruh jenjang kelas. Komunitas belajar hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Komunitas belajar merupakan forum profesional bagi guru untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan strategi mengajar yang efektif. Melalui komunitas belajar, guru dapat saling mendukung, mengevaluasi praktik pembelajaran, serta memperkaya pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Dengan demikian, pemanfaatan komunitas belajar secara maksimal menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam di UPT SD Negeri 207 Impres Jamban. Tujuan program ini disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran komunitas belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam di UPT SD Negeri 207 Impres Jamban. Adapun tujuan spesifiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi profesional guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang kreatif, inovatif, dan efektif. Yang kedua, memfasilitasi berbagi praktik baik antar guru sehingga pengalaman dan strategi pembelajaran yang berhasil dapat diadopsi oleh guru lain. Tiga, memperkuat kolaborasi dan jejaring profesional antar guru, membangun budaya berbagi pengalaman dan evaluasi bersama secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, baik dari segi metode, integrasi literasi dan numerasi maupun partisipasi aktif siswa. Terakhir adalah mendorong inovasi dan refleksi berkelanjutan dalam proses belajar mengajar sehingga komunitas belajar menjadi sarana pembelajaran profesional yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan. Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan program ini diharapkan tercapai hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru, dokumentasi praktik baik, peningkatan kolaborasi dan budaya berbagi, kualitas pembelajaran di kelas meningkat, motivasi dan inovasi guru meningkat, serta monitoring dan regulasi yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah deskripsi satuan pendidikan kami. Jadi UPT SD Negeri 207 Impres Jamban merupakan satuan pendidikan yang berlokasi di daerah kepulauan, tepatnya di sebuah pulau kecil yang menjadi bagian dari gugusan kepulauan di wilayah pesisir di Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Letak geografis sekolah berada di tepi pantai dengan akses utama menggunakan transportasi laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan sekolah sebagai pusat layanan pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat pulau yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. UPT SD Negeri 207 Kecamatan melayani sekitar 60 peserta didik dan didukung oleh 9 orang guru serta 3 tenaga kependidikan. Walaupun berada di wilayah kepulauan, sekolah ini tetap berupaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar serta memperkuat potensi guru melalui berbagai program pelatihan dan komunitas belajar. Dari aspek sarana dan prasarana, sekolah memiliki 6 ruang kelas, 1 rumah dinas guru serta 1 perpustakaan sederhana serta halaman sekolah yang dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Sarana pendukung seperti tempat pengolahan air, akses jalan, listrik, dan internet masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jadi begitulah kondisi kami di kepulauan. Jadi hampir merata Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sarana dan prasarana. Bahkan
ruang-ruang kelas itu pun sudah perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sudah harus direhab. Ya. Itu merata hampir 90% di pulau begitu. Ini juga sebagai sebuah tantangan bagi kami yang ada di kepulauan dengan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi kita juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara optimal. Ini sebuah tantangan. Baik, kita masuk di pelaksanaan program. Itu di bagian SS, analisis kebutuhan. Jadi kami melakukan observasi kelas, kuesioner dan wawancara guru, analisis hasil praktik pembelajaran guru, dan mengidentifikasi gap kompetensi guru saat ini dan kompetensi yang ingin ditargetkan. Kemudian dari segi desain, ya, merancang programnya. Yang pertama adalah presentasi praktik terbaik guru. Nah, jadi di komunitas belajar kami itu, di setiap pulau itu kita lakukan presentasi praktik terbaik guru. Apa praktik-praktik terbaik guru yang dilakukan di masing-masing kelas itu dipresentasikan. Dan misalnya itu bisa mendapatkan poin. Ya. Dari guru yang presentasinya bagus dan bisa diterapkan oleh teman-teman guru itu akan kami berikan sertifikat di Komben, dan setiap sertifikat itu memiliki poin dan itu bisa ditukarkan dengan hadiah ataupun semacam reward. Ini setiap bulan. Meskipun Komben itu berjalan setiap 1 minggu sekali, tapi setiap bulan kita sisihkan waktu untuk presentasi praktik terbaik guru. Termasuk dalamnya adalah bagaimana penerapan pembelajaran di kelas. Setelah itu ada diskusi kolaboratif. Setelah memaparkan praktik terbaiknya itu diadakan diskusi kolaboratif, melakukan diskusi terkait apa yang dipaparkan tadi. Kemudian perancangan materi dan media workshop secara kolaboratif. Kemudian ada refleksi dan evaluasi, itu di tahap desain. Kemudian di tahap implement, presentasi inspirasi best practice guru di komunitas pelajar. Jadi sesi inspirasi praktik terbaik guru mempresentasikan strategi pembelajaran inovatif. Kemudian ada diskusi kolaboratif, analisis praktik baik dan identifikasi strategi yang tepat yang diterapkan. Kemudian workshop perancangan pembelajaran mendalam, di dalamnya menyangkut penyusunan RPP, model berbasis pembelajaran mendalam dan peer review. Kemudian refleksi dan evaluasi, guru menulis refleksi pengalaman berbagi praktik baiknya. Setelah memaparkan tes praktiknya, guru itu merefleksi diri hal-hal apa yang diperoleh setelah melakukan praktik baik itu. Kemudian peserta menyusun rencana tindak lanjut untuk implementasi di kelas. Baik, di tahap mission reflect and change, ini itu adalah mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan atau mengukur kondisi awal kebutuhan guru. Di sini meliputi rubrik penilaian praktik terbaik guru, kemudian observasi partisipasi guru dalam diskusi, refleksi tertulis guru, kemudian pencatatan jumlah praktik baik guru. Itu di tahap mission. Kemudian di tahap reflect adalah proses menganalisis temuan dan mission serta hasil diskusi refleksi guru dalam komunitas pelajar untuk menemukan akar masalah dan peluang perbaikan. Jadi di tahap ini guru merasa lebih percaya diri dalam menerapkan strategi pembelajaran mendalam. Forum komunitas pelajar menjadi sarana yang efektif untuk berbagi praktik baik. Kemudian ada refleksi individu guru, kemudian guru menyadari pentingnya integrasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Kemudian di tahap check, di sini check itu berisi perubahan yang diterapkan setelah proses mission dan reflect untuk meningkatkan optimalisasi peran komunitas pelajar dalam peningkatan implementasi pembelajaran mendalam. Jadi program konkret itu dijalankan secara rutin minimal tiap bulan. Dokumentasi praktik baik disimpan dalam bentuk digital untuk akses seluruh guru. Itu bisa dipdf-kan praktiknya itu dan bisa dibagi ke teman-teman guru. Kemudian sistem poin, ada apresiasi
terus diterapkan untuk peningkatan motivasi guru. Jadi ketika guru melaksanakan praktik baik itu ada poin-poin tersendiri, dan kalau sudah dipresentasikan itu diberikan semacam sertifikat Kombel. Jadi semua guru itu termotivasi untuk membuat tes praktis. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan setiap semester untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan di Kombel. Kesimpulan, forum komunitas belajar terbukti efektif mengoptimalkan implementasi pembelajaran mendalam, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, serta memotivasi praktik baik. Program ini direkomendasikan menjadi agenda rutin di UPT SDN Negeri 27 Universitas Jambangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya serahkan ke observer. Ya, alhamdulillah setelah kita melihat paparan dari SD Jambangan, kita beri aplaus dulu. Ya. Karena kalau kita lihat di sini, menurut pendapat kita bahwa itu di pulau itu gurunya begini-begini, ternyata setelah kita melihat, memaparkan, mendengar paparan dari Kepala SD Jambangan, alhamdulillah malah lebih bagus dari apa yang ada di daratan. Mengapa saya katakan? Karena dia mengungsikan muridnya dalam Kombel setiap minggu, dan juga memberikan motivasi pada guru-guru sehingga diberikan sertifikasi bagi yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Dan kalau saya melihat dari paparan dari Kepala SD Jambangan, ya kalau kita melihat waktu kita ke Tanah Keke menuju di sekolah SD Jambangan, kita perlu prihatin karena melihat sekolahnya di situ sudah tidak layak lagi dipakai untuk belajar, sehingga anak-anak kita di sana banyak yang untuk karena siswanya kurang. Jadi kalau dibanding di sekolah daratan itu lebih parah daripada di pulau tersebut, karena kelasnya itu cukup pakai dinding kayu saja, sehingga anak-anak itu dilarang masuk karena ya dianggap sudah tidak layak pakai lagi, sehingga kita butuh perhatian pada mereka. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, guru-guru di sana semakin meningkat pembelajarannya dibanding dengan gurunya yang antusias, selalu mendampingi guru-gurunya untuk melaksanakan kegiatan. Dan menurut informasi itu kepala sekolahnya SD Jambangan bukan hanya 2-3 orang saja gurunya yang diberikan amanah untuk melaksanakan kegiatan, tapi dia hilir, sehingga mereka guru yang lain tidak merasa jenuh dalam menerima apa yang dilaksanakan di kabupaten. Ya, jadi setelah kita melihat di sini, jadi dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah setelah melaksanakan presentasi praktik baik untuk guru, dia di Kombel itu dia memberikan suatu motivasi, itu memberikan sertifikat, walaupun pelaksananya itu nanti di akhir bulan. Jadi itu anak-anak guru-guru merasa termotivasi untuk melaksanakan Kombel di kursusnya masing-masing. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, alhamdulillah semua apa yang dipaparkannya sudah bagus, malah lebih bagus dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Karena betul-betul saya pernah ke pulau,
ke sekolahnya, alhamdulillah betul-betul saya menangis waktu itu. Menangis karena kita jauh berjalan, baru banyak hutan kita lewati. Sehingga waktu saya naik di kapal, saya tenggelam gara-gara lumpur. Iya betul. Jadi betul-betul itu kalau guru-guru itu melaksanakan tugasnya walaupun hanya 4 kali 1 minggu itu sudah lumayan dibanding dengan kita yang ada di daratan. Ya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya bagaimana peserta yang lain, apa ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya boleh. Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berani memberikan tanggapan karena saya tahu betul tentang pulau dan pernah juga sekilas saya melewati sekolahnya Bapak ketika saya ke Kadukuan. Iya, karena saya tidak salah di pinggir pantai ya, Pak. Iya. Kemudian perjalanan ke sana itu dari Dandere ke Jamban-Jambangan itu luar biasa. Karena teman saya dulu yang sudah almarhumah sering bercerita, katanya kalau tidak salah 75.000 dia bayar dari Dandere ke Jamban-Jambangan ya. Bahkan 100, bahkan pernah juga terbalik biarnya kasihan. Itu yang saya dengar dari sahabat saya dari Lilas. Oke. Luar biasa ini kombelnya karena aktif. Jujur sangat apa namanya jika dibandingkan dengan kombel yang ada di sekolah saya di SMA Negeri 10 Takalar, mungkin jauh lebih inilah. Tapi mungkin saya bisa menjadikan inspirasi untuk sekolah saya di SMA Negeri 10 Takalar untuk meningkatkan juga kombelnya. Kemudian ya, memang perjalanannya agak ini ya, ada yang musim hujan. Ya, jadi kami itu di pulau mungkin ada namanya. Kalau jujur kalau saya tiap minggu saya ke pulau, hari Minggu saya berangkat, saya mengajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis balik lagi ke sini. Seperti itu. Dan saya sering mendengar dari masyarakat yang ada di darat, guru di pulau itu enak. 1 minggu di darat, 1 minggu di pulau. Tapi saya menyangkal hal itu. Kami berada satu pakai baik kalau ya. Saya ikhlas. Iya. Saya hanya bilang tidak semua seperti itu. Ada juga yang bilang bahkan guru pulau itu makan gaji buta karena lebih banyak di daratan daripada kerjanya ke pulau. Itu yang saya dapatkan. Tapi saya mengatakan bahwa itu mungkin hanya sebagian kecil yang Anda lihat. Mungkin tidak dilihat perjuangan kami ketika menyeberang, apalagi kalau musim hujan. Musim hujan itu ada namanya ombak talu, adik. Iya, itu ombak yang bertubi-tubi. Ya, itulah yang sering menjadi kendala untuk kami ke pulau antara nyawa jadi taruhannya. Oke, mungkin sedikit Pak, bisa mungkin ada kolaborasi antara sekolah saya di SMA Negeri 10 Takalar dengan sekolahnya Bapak. Dan saya tahu anak-anaknya dari SMA SD Jamban-Jambangan ini sangat berkualitas karena sudah 3 kali berturut-turut itu mendapatkan piala pada saat perkemahannya, Pak. Betul ya? Iya, karena kebetulan pada saat itu saya yang jadi juri. Jadi saya tahu betul bagaimana SD Jamban-Jambangan itu memperoleh piala 3 kali berturut-turut sehingga pialanya tinggal di sekolah. Di Pak? Jarak umum. Perkemahan pada saat 17 Agustus. Ya, di sini saya melihat kualitasnya sangat bagus.
Dan anak-anak juga dari Cambangan, alhamdulillah kalau lanjut di SMA 10 Dakalar luar biasa bagus semuanya. Itu yang saya dapatkan dari SD Cambangan. Itu saja Pak, apresiasi. Siapa tahu bisa bekerja sama. Iya. Siapa lagi? Pak Ilham dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya juga ingin sedikit menyampaikan kebetulan kami juga kurang lebih 2 tahun menjadi pengawas dan pernah menjelajahi wilayah kepulauan. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi betul, bahwa teman-teman yang ada di wilayah kepulauan itu meskipun misalnya dapat tunjangan daerah terpencil, kalau menurut saya harusnya itu ada tunjangan risiko. Kalau di musim hujan itu luar biasa perjuangannya teman-teman guru yang ada di kepulauan. Bahkan anak sekolah saja itu kalau mau menuju ke sekolahnya, biasanya perahunya itu tidak sampai ke tepian, sehingga harus jalan melewati padang lamun, lumpur untuk menuju ke sekolahnya. Itu pernah kami temukan. Itu. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman kita Pak Muhammad Sukri, saya kira kita apresiasi karena ini adalah upaya yang tentu saja membawa dampak positif bagi pengembangan pendekatan pembelajaran mendalam, apalagi melalui komunitas belajar. Ya, kami juga sangat percaya bahwa implementasi kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui Kompel itu sangat langsung mengena, karena pelakunya adalah guru dan mereka yang berdiskusi bagaimana caranya mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Jadi saya kira sudah tepat ini bahwa upaya yang sangat optimal untuk implementasi pembelajaran mendalam itu adalah melalui Kompel. Kalau hanya kepala sekolah memberikan sosialisasi, ceramah, himbauan dan sebagainya, itu tidak terlalu berarti. Tetapi kalau kita ramu di komunitas belajar, maka mereka teman-teman guru yang berdiskusi melihat masalah-masalah di lapangan, kemudian melakukan refleksi. Nah, melalui Kompel itulah kepala sekolah bisa masuk di dalam untuk ikut bersama-sama dengan Kompel berdiskusi seperti apa kira-kira implementasi yang paling cocok sesuai dengan karakter satuan pendidikannya. Karena beda satuan pendidikan, beda karakter, tentu saja beda cara kita untuk mengimplementasikan PM. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu, kita apresiasi teman-teman yang bertugas di pulau, ya, bahwa mereka memang berjuang. Dan saya kira di musim-musim barat ini sebentar lagi masuk musim penghujan, itu ketika mereka menyeberang ke sebelah itu mempertaruhkan nyawa yang dipertaruhkan itu. Itulah sebabnya jika ada hal-hal praktik baik seperti ini, kita yakin bahwa sekolah ini adalah sekolah yang terbaik di wilayah kepulauan itu, dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah daratan. Saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau kita perhatikan ini judul dari best practice-nya ini Pak Sukri luar biasa ini, optimalisasi peran komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas belajar mendalam. Ini sangat tepat sekali ini kalau kita hubungkan dengan kolaborasi inquiry. Apalagi ini di pulau Bapak Ibu yang sama dengan informasi-informasi teman, bahkan itulah kenyataannya bahwa ini kan tidak semua teman-teman guru itu mendapatkan informasi yang merata tentang konsep terbaru tentang pendidikan. Di sinilah peran Kompel memaksimalkan informasi itu melalui ini sharing best practice. Masalah-masalah di kelas
masalah-masalah di mata pelajaran di setiap kelas pasti ada, dan sangat tepat sekali ini di komunitas belajar di setiap satuan pendidikan ini berperan di dalam mendapatkan atau mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi di setiap kelas. Dari kolaborasi ini betul-betul dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sistem pembelajaran mendalam ini. Kombel ini merupakan wadah peningkatan kompetensi guru. Jadi saya sangat mendukung sekali, bahkan ini yang perlu kita hidupkan ke depan ini, Kombel di setiap satuan pendidikan kita untuk optimalisasi informasi tentang konsep-konsep terbaru khususnya di pembelajaran ini. Seperti yang disampaikan Pak Sukri di best practice-nya ini tentang kolaborasi inklusi dengan membesarkan potensi Kombelnya ini, juga kami rasakan di sekolah bahwa kita ambil contoh teman-teman yang ikut pelatihan di pembelajaran mendalam ini hanya 2. Nah, peran Kombel ini sangat berperan sekali sebagai wadah di mana teman-teman yang ikut pelatihan itu dapat membagikan ilmunya kepada teman-teman yang tidak ikut, mulai dari perancangan, kemudian prakteknya, kemudian bagaimana kembali mengevaluasi apakah sudah sesuai atau tidak. Dan inilah Pak, kenapa saya lihat ini bahwa laporan Pak Sukri sangat cepat sekali, apalagi di pulau yang tidak merasa informasi ini dapat ke depan kita jadikan sebagai acuan kita untuk memaksimalkan peran komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam. Makasih Pak Sukri, ini mengingatkan kita bahwa peran Kombel ini sangat berperan, sehingga disinilah peran kita sebagai kepala sekolah untuk menghidupkan komunitas yang ada di sekolah. Dan saya sangat setuju bahwa berkeyakinan bahwa mungkin di sekolah ini satu-satunya wadah peningkatan kualitas guru itu adalah komunitas belajar. Kami juga Pak di sekolah ini kami namakan Kombel kami itu Kola Ubi. Kola Ubi itu akronim dari komunitas belajar kolaborasi. Ubinya itu kami ambil dari visi sekolah kami unggul, berkarakter dan inovatif. Jadi itu yang menjadi dasar kami. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa berbagi di situ, dan termasuk di antara yang kami contohkan kemarin itu peran teman-teman di dalam men-share ilmunya itu dia melatih yang sudah ikut pelatihan coding dalam kecerdasan artifisial. Kita memanfaatkan dia untuk sharing bagaimana teman-teman bisa melek daripada teknologi. Begitu juga yang untuk pembelajaran mendalam dapat men-share ilmunya bagaimana menyusun rencana pembelajaran mendalam dengan baik dan betul-betul bisa diterapkan di kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, luar biasa apa yang dipaparkan oleh teman kita Muhammad Sukri dari Kepulauan. Benar sekali bahwa Kombel sangat bisa memberikan peran penting dalam peningkatan kualitas. Olehnya itu pemerintah memberikan kita 1 hari belajar guru. Itu bisa dimaknai apakah itu dalam bentuk komunitas belajar di sekolah ataukah komunitas mata pelajaran untuk semua sekolah. Itu untuk hari belajar guru. Dan ini sangat menarik dan tepat
karena sharing dari teman itu di kepulauan 1 minggu ke sana, mata pelajaran lain lagi ke sana ya, minggu depannya. SMP begitu. Nah, kalau seperti itu, peran inquiry kolaboratif di sini sangat tepat. Ketika mata pelajaran matematika misalnya, maka dia bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran apa yang relevan dengan materi yang akan diajarkan minggu ini. Jadi di dalam kelas itu bukan hanya satu guru mata pelajaran matematika yang ada di dalam kelas itu, tetapi bisa ada mata pelajaran lain yang sesuai dengan integrasi disiplin ilmu yang telah kita lihat dan kita kaji, mana yang bisa terintegrasi dengan materi lain untuk materi ini. Jadi dia bisa di 2 atau 3 orang di dalam satu kelas untuk mengintegrasikan mata pelajarannya dalam bentuk inquiry kolaboratif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat menyayangkan pemerintah Kabupaten Takalar yang tidak lagi memberikan insentif ataukah apa namanya yang kemarin itu ada tapi dihilangkan sekarang. Tunjangan terpencil ya. Iya, tunjangan terpencil itu sangat ada ya? Tapi belum terrealisasi. Nah, ini perjuangan kami di MKKS, Pak Asri dan Tata itu waktu MKKS itu sekarang surat kami dari MKKS sudah masuk di Pak Bupati untuk bagaimana memperjuangkan guru-guru dan kepala sekolah yang berada di kepulauan untuk mendapatkan kesejahteraan lebih daripada yang kita ada di daratan. Audiens ceritanya dengan Pak Bupati, tapi belum direspon, belum ada mungkin fasilitasi ke situ. Kemudian yang kedua, yang di telah staf kami itu MKKS, bagaimana untuk operator dana bos atau bendahara sebagai pengelola keuangan itu diberikan insentif dan bukan diambil dari dana bos reguler, karena memang kalau dana bos reguler itu juknisnya tidak ada. Tetapi ketika itu dimasukkan ke dalam sebagai standar biaya umum daerah, maka itu kita bisa dibayarkan. Itu juga tertuang di telah staf kami yang ada sudah di mejanya Pak Bupati. Semoga saja ini bisa kami dari pengurus MKKS bertemu audiens dengan Pak Bupati, insya Allah itu kepulauan dengan bisa diperhatikan. Kalau memang Ajrani mengatakan itu sudah dikembalikan, semoga saja cepat terrealisasi. Oke. Sekali lagi kita berikan senyum jempol buat Pak Sukri. Senyum-senyum, senyum-senyum, jempol mantap. Luar biasa. Ya, semangat yang menginspirasi kita untuk bisa berdampak lebih dari apa yang telah diinspirasikan dari SD Cambangan dengan segala sumber daya yang terbatas, namun dampaknya tak terbatas. Ini memantik kita untuk lebih terpacu, lebih terpantik untuk bisa berbuat yang sama, bahkan bisa menjadi hal kita, generator kita untuk lebih baik lagi. Insyaallah semoga menjadi amal jariah Pak, di sebelah menjadi ladang pahala kita dalam memberikan inovasi untuk menggerakkan pendidikan untuk semua. Baiklah, selanjutnya ya. Kalau berita yang kasih izin ya boleh.